dengan status nggak masalah ya kalau jodohmu nanti dapat single parent lagi. Sebetulnya akhirnya setelah gue menjalani semua drama-drama dalam kehidupan percintaan dan juga hubungan dengan wanita, yang paling penting adalah emang sih komunikasi sih. Komunikasi. Iya. Bagaimana nyamannya lo berkomunikasi dengan dia. Hai, welcome to my podcast Listen to Kimia Fam. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Kalau di episode sebelum ini narasumbernya wanita, maka ada seorang pria atau single man, dirinya juga suka eksis di event manapun juga, plus pernah siaran dan nggak pernah berubah wajahnya. Imam Wibowo. Hai Kimi. Hai. Apa kabar? Baik, gue manggilnya apa ya Kak Imam, Mas Imam, Bang Imam? Terserah asal jangan ses tante tersayang. Itu yang belakang ini ya sangat digaris bawahi ya, nggak boleh sayang. Karena gitu ya. untuk mencapai kata sayang itu, gue punya standar-standar yang nampaknya emang membuat bahwa mencari pasangan itu bahwa lo nggak boleh sembarangan. Oh gitu. Lo nyari pasangan itu sama kayak buang sampah, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oke, not. Ya. Catat Okay. ya. Catat. Imam Wibowo, mungkin buat pendengar podcast Listen to Kimia FM yang sering dengerin radio zaman dulu, ada radio di 102,3 FM sampai akhirnya ke 102,2 FM, radionya Kaula Muda Prambors Rasisonia. Gila. Ya kan? Sudah kenal yang namanya Imam Wibowo. Nah, Mas Imam kan yang gue tahu juga dari dulu kan sebagai penyiar gitu kan, apalagi gue salah satu loyal listenersnya di Rumi juga. Bener. Gue tuh kadang merasa beruntung bahwa gue kan radio udah hampir 19 tahun. Wow. Dari tahun 99 sampai dengan 2018. Dan berdasarkan pengalaman gue malang melintang, kemudian jalan ke sana ke kiri karena hilir mudik segala macam, gue tuh merasa bersyukur. Gue alhamdulillah bahwa ternyata dalam kehidupan gue kan gue bisa bilang gue kerja di radio tuh hampir separuh usia gue kan. Alhamdulillah bahwa banyak sekali orang-orang yang memiliki kenangan dengan gue di sebagian masa hidupnya. Jadi bisa dibilang pada saat beberapa orang lagi masa-masa tumbuh kembang, gue ada dalam kehidupan mereka. Salah satunya gue sih. Alhamdulillah. Sekarang tahu nggak nih? Gue pas ketemu Kimi lagi, gila lo apa kabar? Udah lama gak ketemu dan ya tiba-tiba dia sudah pernah menikah, sudah jadi seorang ibu saat ini, ya kan? Dan gue gini-gini aja. Oke. Ya, karena itu perjalanan seseorang kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Nah, kalau misalkan kembali lagi ngomongin tentang ini kan kita ngebahas tentang single fighter yang sukses di bidangnya. Seorang Imam Wibowo bisa dibilang salah satu orang yang sukses di bidang broadcaster. Amin. Dari dulu, dari kecil mungkin, apakah memang passionnya ke dunia broadcast atau gimana sih? Tentu tidak. Kemana dulu? Gue tuh mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa gue adalah orangnya introvert. Jadi, introvert gue, introvert banget dan sampai akhirnya pada saat gue bisa bekerja di radio itu gue merasa bahwa sebetulnya ini mungkin media yang pas buat gue yang introvert karena even gue dapat kesempatan buat ngomong pun gue tidak perlu ngomong di depan audiens yang banyak, malah tidak ada orang ngeliat. Kemudian juga yang diomongin pun tidak perlu banyak-banyak. Karena kan belajar di radio kan lo belajar komunikasi secara efektif, efisien. Bukan berapa banyak kata-kata yang lo ucapkan, tapi berapa meaningfulnya kata-kata lo ucapkan. Dan itu awalnya kayak gitu. Tapi somehow seiring dengan berjalannya pekerjaan gue secara profesional, ya alhamdulillah tiba-tiba banyak orang yang mempercayakan gue untuk memandu event-event. Mau nggak mau kan lo secara profesional mesti tampil. Tapi ya namanya juga jam terbang, alhamdulillah juga bekerja. Lo secara langsung kan lo kayak kerja tuh kan kayak lo sekolah kan. Lo makin lama makin pintar insya Allah gitu loh. Ya kan makin pintar makin berani. Dari awalnya mungkin gak berani ngomong depan orang, tapi lama-lama jadi berani. Lebih karena lo mesti tampil profesional dan lo dibayar. Jadi gue kalau ngomong tuh kayak masukin mainan pakai koin gitu. Kalau lo bayar baru ngomong, kalau nggak bayar ya bisa dibicarakan lah, didiskusikan. Penyiar radio pun juga teman-teman gue di SMA pun yang tahu kan dulu gue anak Rohis kan. Mana jarang banget tiba-tiba,
teman-teman SMA yang gue anak Rohis, gue anak Rohis, anak Paskib, anak OSIS yang ya culun lah pokoknya. Itu kan emang pas even gue kuliah pun gue yang sering dibully juga, maksudnya anak bawang lah ya. Tiba-tiba gue jadi penyiar pun semua orang pada surprise. Oh kok lo bisa sih? Ya ternyata emang tadi lo bilang juga kan bahwa kita nggak ada yang pernah tahu soal jalan hidup lo kemana. Lo plannya apa, lo jadinya apa, kita nggak pernah tahu. Gue plannya dulu paling gue mentok gue di SMA gue IPS, gue kuliahnya ekonomi. Paling ya standar zaman dulu kan anak tahun 90-an kan paling kerja di bank atau accounting gitu iya kayak gitu kan. Nggak kayak zaman sekarang yang punya banyak pilihan dalam berkarya, bekerja kan. Zaman dulu mana ada, zaman ada digital agency lah, kemudian publish belum ada kayak gitu. Iya kan, kalau sekarang banyak pilihan. Awalnya gue mikir kayak gitu. Paling di bank atau pengennya paling pentok emang ada keinginan kerja di media. Media itu kalau di TV gue merasa gue kurang pede. Iyalah, kan mesti ada TV kan tidak hanya kemampuan komunikasi tapi juga lo juga punya look. Bukan masalah ganteng atau cakep ya, tapi you have that kind of camera face. Iya. Dan paling gue jadi scriptwriter lah atau produser atau reporter seperti itu ya. Karena gue suka baca, gue suka nulis. Udah, tapi along the way tiba-tiba sebagai anak kuliahan lagi pas ngurus skripsi tiba-tiba banyak nganggurnya. Dengerin radio anak muda itu. Kan gue juga dulunya pendengar juga. Siapa sangka gitu awalnya pendengar. Dengerin beberapa penyiar senior yang gue sangat kagumi. Tiba-tiba mereka buka lowongan sebagai penyiar, ya iseng ya, anak muda iseng skripsi gak kelar-kelar, kirimin aja. And to make the story short, alhamdulillah gue lolos. Tahun berapa sih waktu itunya? Gue training tahun 98 pada saat 98. Jakarta Demo, Indonesia Demo, reformasi itu. Itu masih di Mendut ya? Masih di Mendut, Mendut Jawa Tengah. Jauh banget. Mendut. Kayak gitu, ya. 98 kemudian 98 akhir dan 99 awal gue baru siaran di situ. Itu benar-benar menunjukin bahwa ya gue juga mikir mungkin gue bisa survive lama nggak sih di radio dengan kemampuan gue, dengan pembawaan diri gue segala macam. Tapi somehow sih dimanapun lo bekerja, kalau emang lo suka dengan pekerjaannya, lo profesional ngejalaninnya, insya Allah lo bisa survive, lo bisa sukses. Pertama gue bisa bilang sukses, tapi sekali lagi sukses itu standar kan relatif ya. Tapi kalau lo merasa happy dengan kerjaan lo, gue udah bisa bilang bahwa lo sukses, itu aja. Berarti in total dari 98 sampai sekarang 2020 berapa tahun ya? Kalau di radio gue sih gue secara resmi tahun 99. Iya, dari Prambors, kemudian gue sempat di UFM, kemudian di Hard Rock FM, terakhir kali di Cosmopolitan FM sampai dengan 2018. So ya itu dia 19 tahun di radio. Tahun 2019 kemarin gue off, lebih konsen dalam bekerja secara freelancer di event-event dan juga fokus mencari jodoh yang sampai sekarang belum nemu-nemu. Oke, berarti total 19 sampai 20 tahun di dunia radio itu bukan waktu yang sebentar loh, Mas Imam, ya kan? Dan kamu bisa konsisten di bidang itu. Yang mana kan sekarang banyak banget nih, apalagi zamannya milenial, bentaran jadi YouTuber, bentaran jadi vlogger ya, walaupun sama tapi kan beda gitu ya. Benar. Nah, untuk seorang Imam Wibowo sendiri, tadi kan yang saya atau gue dengar adalah tetap ya menjadi single gitu kan. Dari dulu sampai sekarang emang udah lama juga menjadi singlenya. Untuk berapa lama waktunya? Kalau terakhir menjadi kalau komitmen terakhir yang benar-benar punya pacar, punya calon yang berasa gue yakin gue ini kayaknya udah yang terakhir buat gue. Kemudian juga yang sudah gue kenal sama orang tua gue. Adalah tahun 2011 itu terakhir gue benar-benar punya pasangan pacar yang everybody knows, go public, teman-teman tahu, orang tua tahu, dan ya layaknya normal pacaran lah. Tapi for some reason tidak berjodoh, and dari 2012 berikut sampai dengan sekarang masih gue kayak Indiana Jones, berpetualang. Dalam artian bukan berpetualang yang aneh-aneh ya, dalam artian ya itu gue kayak headhunter aja, nyari-nyari siapa kira-kira yang bisa menjadi pendamping hidup gue.
siapa yang menjadi pendamping hidupnya Imam Wibowo kan belum tahu nih ke depannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, insyaallah. Amin. Nah, kira-kira kalau misalkan gue boleh tahu, itu mengganggu nggak sih profesinya dirimu kan sebagai seorang broadcaster atau public speaker, tapi di sisi lain itu kan suksesnya karirmu. Sisi lain di dalam love life atau relationshipnya belum sukses. Lalu ada semacam kayak social judgment khususnya di keluarga atau di lingkungan, mam kalau belum nikah seperti itu gitu. Memang ada pasti social judgment ataupun social pressure pasti ada. Selama kita hidup dalam dunia sosial, kita bersosialisasi, ya lo nggak bisa menghindari itu. Itu udah built in the template, social pressure sama social judgment. Tinggal lo nya aja kuat-kuatnya aja sama seberapa bagus lingkungan lo berada. Lo mesti milih-milih juga dong lo bergaul di mana. Kalau toxic kan males kan. Ya nggak ada faedahnya. Tapi wajar orang tua, teman-teman segala macam merasa kalau lo nggak punya pacar, ya kalau lo mencari pacar dan artian status emang belum ada. Tapi kalau teman dekat, companionship, teman yang saling mengerti, ya ada selalu. Dan artian alhamdulillah selama dari 2012 sampai sekarang ya gue banyak belajar kehidupan, hubungan cinta, kemudian how you maintain your respect, trust to each other dari banyak sekali perempuan-perempuan yang ada yang pernah sama gue dalam artinya sebagai teman dekat ya. Jangan mikir negatif, hoi. Oke, berarti kan kalau terakhir relationship dirimu 2011 itu 9 tahun totally kamu menjadi single man and being a single life ini kan? 8 tahun deh, yang 9 tahun belum nyampe, 2020 baru mulai. Oh iya. 8 tahun secara status emang gak punya pacar. Sekali lagi tadi gue bilang bahwa tapi lo belajar menghargai orang lain, belajar menyayangi orang, belajar untuk memberikan perhatian, belajar untuk saling respect, berkomunikasi, ya ada-ada aja sih. Jadi basicnya tanpa ada status pun lo nggak kesepian sebetulnya. Bukan berarti gue nggak pengen HTS-an apa TTM-an doang, enggak. Tapi emang sometimes ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kadang-kadang membuat kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Gue mau sama lo, tiba-tiba beda agama lagi. Gue mau sama lo, tapi nampaknya pas dijalanin deket sebulan 2 bulan, oke, nampaknya gaya kita nih kalau diperpanjang bakal jadi konflik terus. Oke. Atau gue mau sama lo, dianya biasa sama gue. Dianya nafsu sama gue, guenya biasa sama dia. It's very classic story kan. Iya. Gue mau sama lo sama-sama oke, tapi beda negara, beda warga negara, beda presiden tentunya, beda benua, kayak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi memang belum ketemu yang benar-benar gitu ya. Udah dapat yang pas, doi ghosting. Dapat yang pas banget, udah oke, fine. You name it lah, katakan sampai dengan gue pernah juga sama single parent, mencoba. Gue bilang ya sekarang gini, kalau emang lo diberikan jodoh, diberikan kesempatan dan diberikan perasaan, lo perasaan nggak bisa milih kan? Betul. It's like a blessing kan. Karena jatuh cinta itu kan bukan kejahatan. Iya, bukan kejahatan. Iya kan? Iya, ngapa-ngapain kejahatan itu. Oke. Lo nggak bisa milih. Jadi pada saat gue dekat sama katakanlah single parent, semua orang punya standar ya. Dalam artian nggak ada status yang jelek, hanya mungkin tidak cocok atau tidak berjodoh. Gue sebagai pria, kayaknya kalau dengan single parent katakanlah PR gue tantangan lebih besar, ya kan. Buat seorang single, kalau dengan single parent itu bahwa gue mesti meninggalkan ego gue untuk jadi orang kesekian dalam kehidupan dia. Lo nggak bisa jadi orang pertama, dan lo mesti ngerti, lo nggak bisa nuntut. Kalau lo nuntut, lo maksa-maksa, lo yang bego gitu loh istilahnya, ya kan. Dia punya anak, punya pekerjaan, punya keluarga, punya teman yang udah established sebelumnya, ya yang udah ada duluan. Lo mau ngerusuhin, lo gila apa? Ya kayak gitu istilahnya. Lo mesti ngerti, lo katakan lo bisa jadi orang, lo prioritas ke-4 atau ke-5 dalam kehidupannya. Lo udah siap belum? At that moment gue udah siap. Ya udah, kalau emang ini berkahnya jodoh buat gue, why not gitu loh. Oh juga lumayan, nggak mesti ribet, nggak perlu pakai wali nanti nikahnya. Iya bener kan? Nggak tahu sih kalau itu. Karena kalau sama ya mohon maaf ya, kalau dengan janda atau yang sudah pernah menikah kan lo kayaknya nggak perlu pakai
kata correct me if I'm wrong ya, mohon maaf nih, ilmu gue belum nyampe sana dan gue belum sempat googling nih. Gue juga gak tahu karena belum pernah nikah sama yang single. Nah kalau katanya begitu bisa tanpa, kayak kalau salah mohon maaf ya, namanya manusia ya, nggak semuanya sempurna. Kayak gitu, tapi at that moment memang tidak berjodoh ya, satu dan lain hal ya kita terpisahkan, udah gitu doang sih. Usaha mulu, orang gue bilang gue pengusaha, lo apa kerjanya emang pengusaha gue. Nah harus tambah tuh Imam Wibowo sebagai public speaker juga pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha relationship. Itu salah satu kosakata baru tuh, pengusaha relationship. Nah iya benar. Well Imam, kalau misalkan sekarang kan tujuan dari Listen to Kim FM it's all about single fighter, itu kan pengen kasih support nih buat single fighter yang lagi mendengarkan. Ada single mom, single dad, also single man and single woman yang belum nikah khususnya seperti Imam gitu kan. Kalau misalkan sekarang ada di posisi gue udah desperate banget nih, belum nikah dengan social judgment dan bisa pengen punya hidup yang happy menjadi single seperti seorang Imam Wibowo, itu salah satu pesan atau tips yang paling manjur itu seperti apa? Lo bersyukur deh dengan apa yang lo milikin sekarang. Bersyukur dulu. That's enough? Enggak ada namanya manusia tuh nggak pernah bisa nerima kata cukup. Ya once lo bilang lo cukup, justru gini, kalau lo bilang cukup, takutnya lo nggak bisa maju. Karena kalau lo bilang cukup, lo nggak pengen achieve something more. Once lo nggak pengen achieve something more, lo nggak akan usaha lebih baik atau lebih keras. Bersyukur itu dalam artian gue bersyukur dengan alhamdulillah walaupun gue single, tapi gue bisa membahagiakan diri gue sendiri atau keluarga gue. Ya kan, mungkin sekarang kasih sayang gue, perhatian gue belum bisa gue alihkan, gue berikan pada satu orang tertentu, mungkin buat orang lain, orang tua mungkin, sahabat-sahabat gue, atau mungkin gue nggak tahu ya, inner circle gue segala macam. Seperti itu. Dan mungkin saatnya sekarang gue mungkin fokus untuk kerjaan gue mungkin, atau gue ngurusin keluarga, atau gue kita nggak pernah tahu, semua orang punya masalah berbeda-beda ya, dengan level berbeda-beda. Pertama itu bersyukur, karena kalau once lo nggak bersyukur, lo even orang kaya pun berasa hidup nggak asik aja, berasa tetap kurang. Ya kan, lo udah punya suami atau suami ganteng, istri cantik pun, kalau lo nggak bersyukur, lo pasti akan ngelirik yang lain. Kayak gitu. Bersyukur, kemudian ya keep yourself busy sih. Berarti cari kesibukan terus. Cari kesibukan dalam artian kesibukan itu mungkin kalau dalam artian, kalau bahasa santai gue sih, lo cari rebounder. Rebounder kan kalau sekarang kalau ngomong rebounder kan mikirnya adalah buat pelarian lah ya. Ya kan, tapi somehow kan kalau if you decide to look that word in more positive way, rebounder kan suatu pengalihan kan. Apapun itu yang positif, lo pekerjaan, hobi lo, atau dengan lo kembali ke teman-teman yang selama ini mungkin lo jarang ketemuin segala macam kayak gitu. Saya bersyukur lo cari menyibukkan diri dan kata-kata jelek akan selalu ada. Kalau lo lawan, lo stres. Jadi lo jadi jelek. Ya udah, lo terima aja. Terima. Kayak masuk kuping kanan, kuping kiri aja, keluar kuping kiri aja, udah diemin aja. Bodo amat lah bahasa gampangnya. At least lo tahu mana temen yang lo mesti lo embrace, mana temen yang mesti lo jauhin. Ya kan. They don't know our mereka tuh nggak tahu masalah kita, nggak ngerasain apa yang kita rasain, nggak tahu apa yang kita lewati selama ini. Ya nggak apa-apa, kita mikir no wonder mereka bisa ngomong kayak gitu, karena ilmu mereka masih cetek, mereka nggak tahu gue. Kayak orang kalau nggak tahu ilmu matematika atau fisika atau ilmu politik, ilmu sosial, pengen ngomong aja kan, nggak mikir macam-macam ya. Tapi kalau yang ngerti ilmu kan, lo ngomong kayak gitu, lo pernah nggak sih ngerasain posisi gue gitu. Orang kan selalu ngomong. Orang punya hak buat ngomong, orang bisa ngomong. So apapun keluar dari mulut mereka it's their capability sebetulnya. Tinggal tergantung pinteran mana dia apa kita. Once lo decide bahwa gue lebih pintar, ya udah. Lo ngomong sampah, silakan. Tapi sampah lo nggak akan nyampe ke gue. Begitu ya. Dan juga selalu punya niat baik deh.
gitu. Itu ya. Niat baiknya kadang-kadang bisa hilaf. Ini mancing-mancing loh dari tadi. Lo dewasa di kota besar. Betul. Modern. Oke. Satu lagi. Jangan munafik. Iya, gue gak munafik. Oh enggak. Itu dia. Mungkin ini harus dibahas juga. Jangan munafik sama jujur. Iya, Jujur. Kita jujur-jujuran Iya ya. As dong. a single person. Yes. Itu kan bisa dibilang manusiawi ya. Kalau misalkan kita punya rasa ya gampangnya birahi atau Yes. when you need something for make you orgasm gitu. What do you do? You are a single, we are a single gitu. Lu jangan nanya sama laki-laki lebih gampang bukan? Iya. Kalau perempuan gue prihatin, gitu doang sih. Oke. Kalau laki-laki jangan kan, ya lo kencingnya gampang di mana aja. Gitu ya. Perempuan kan mesti milih. Kalau laki-laki mah ya udah gak usah tanyain. Gitu ya. Iya, yang penting jangan ngerugiin orang lain aja itu doang. Jangan ngerugiin orang lain, catat. Wah, jangan ngerugiin orang lain, jadi orang yang cukup gengsian, cukup punya harga diri. Ya, tahu bagaimana memilah mana yang bisa jadi konsumsi publik, mana ya you keep it to yourself. That's it. Gitu ya. Siap. Oke. Nah, kalau misalkan boleh minta tips satu lagi, Imam Wibowo kan dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah nih secara. Apa status? Bukan. Oke, emosi. Jangan langsung naik darah. Ini buat tips juga nih buat single man or single woman. Kan ya gampangnya gini deh, Mas Imam. Orang kan kalau judge itu gampangnya lu perawan tua, pejaka tua gitu ya. Tapi emang bener kelihatannya tua. Nah, sedangkan Mas Imam kan kelihatannya still ya. Kok ketawa sih, bener kan? Alhamdulillah. Still ya. Nah, maksud gue ini ya tips untuk physically ya. Caranya supaya kita tetap awet muda dengan dengan judgement lo adalah ya perjaka tua atau perawan tua, tapi kita ya still young gitu. Look kita masih oke lah gitu. Ini mungkin kalau gue bukan orang yang cukup oke buat jadi seorang yang memberikan petuah, nasihat ataupun tips-tips yang mungkin sangat berfaedah, tapi mungkin gue bisa berbagi dari sharing dari pengalaman gue. Kalau gue ngomong sama teman-teman gue yang praktisi kedokteran kulit dan kelamin, jangan mikir kelaminnya ya, maksudnya dalam dokter kulit dan kelamin mesti lengkap tuh. Betul. Karena mereka sekolahnya susah. Mesti menghargai. Alhamdulillah kalau menilik dari foto gue dan foto adik-adik gue, mereka bilang bahwa lo beruntung punya genetik yang mungkin tidak cepat terlihat tua. Pertama itu, seperti itu. Pertama, mungkin ya lo eventually you're gonna be aging sih. Tapi kan ada yang cepat, ada yang normal, ada yang agak lambat. Yang di sini gue agak lambat dan gue I'm proud of it. Gitu. Kemudian mungkin juga berpengaruh apa yang satu hal sih bener sih, ada orang bilang apa yang lo makan, apa yang lo hirup, apa lo nikmati itu berpengaruh dalam hidup lo, termasuk fisik lo. Gitu ya. Ya. Alhamdulillah gue kerja 18 tahun di radio dan juga di event, jadi host seperti di TV juga. Gue bekerja di lingkungan yang kreatif dan menyenangkan. Dalam artian gue suka dengan apa yang gue kerjakan. Semua pekerjaan pasti ada stresnya. Bohong. Lo mau jadi pengusaha orang tajir pun pasti ada stresnya. Iya kan? Semua pekerjaan pasti ada stresnya. Tapi level stresnya sama level happy-nya gedean mana? Kalau lo happy dengan kerjaan lo, stresnya akan dibawa happy. Kerjaan gue di radio juga menuntut gue secara langsung dan juga langsung ketawa tiap hari, senyum tiap hari, even kadang-kadang real atau fake tetap senyum, menggerakkan semua muscle muka. Secara langsung gue udah kayak totok wajah. Kemudian itu terjadi 18 tahun. Iya, lo di panggung lo mesti profesional, lo mesti you have to put your friendly face, which is including adalah senyum dan tawa yang tulus, insya Allah. Jadi ketawa, senyum, dan mau nggak mau lo meng-create selalu mikirnya happy thought sama positive thinking. Kan lo mesti meng-create kan sesuatu menyenangkan every day. Lo mau patah hati kayak ada saudara gue yang berduka kayak gue ada kecelakaan kayak ya macam-macam, lo secara langsung pekerjaan gue membuat bahwa lo punya masalah, everybody has their own problem. Tapi lo tetap kalau gimana caranya men-shift itu for a while, beberapa saat jadi sesuatu lo mikir hal yang menyenangkan. So create your happy thought, try to think more positively.
Kemudian alhamdulillah juga mungkin gue nggak tahu ya, bukan berarti gue so bener juga enggak. Gue tidak merokok, gue tidak minum. Oh, healthy life ya? Insya Allah. Kalau teman gue bukan healthy life sih, cupu life. Cupu life. Tapi ya nggak apa-apa, santai, nggak apa-apa ya. Kalau ngomong teman gue sendiri nggak apa-apa, orang lain nggak kenal ya bodo amat juga sih. Dia juga nggak ngasih makan gue. Ya itu dia, gue nggak ngerokok, gue nggak minum. Ada juga teman gue sih yang ngerokok minum, tapi mukanya awet-awet juga sih, bagus-bagus aja. Once again, beruntung, genetik. Tapi kan keberuntungan kan tidak semua orang memiliki, ya. Dan kemudian gue juga tidak jarang begadang kalau secara fisik, karena emang gue kayak baby jam 9 udah ngantuk. Apalagi ya, so far sih kalau mau pencitraan sih air wudhu. Weh, gila. Berarti kan sesuai dengan namanya, sebenarnya kamu tuh udah menjadi imam yang baik buat para makmum. Siap bener deh. Udah siap, asuransi pendidikan anak udah siap lah. Dengan status nggak masalah ya kalau jodohmu nanti dapat single parent lagi? Sebetulnya akhirnya setelah gue menjalani semua drama-drama dalam kehidupan percintaan dan juga hubungan dengan wanita, yang paling penting adalah emang sih komunikasi sih. Komunikasi. Iya. Bagaimana nyamannya lo berkomunikasi dengan dia. Nafsu penting, passion penting, attraction, itu penting juga. Tapi ya itu hanya sebagai kayak yang mengait, yang jadi hooknya gitu loh, yang bikin lo mau pengen ketemu sama dia, kangen ketemu sama dia. Tapi kan bikin itu bertahan kan seberapa lancar, nyaman, enaknya lo berkomunikasi kan, bertukar pikiran. Bukan berarti lo mesti mencari yang mungkin profesi sama atau interestnya sama, hobi sama, enggak juga sih. Kalau lo komunikasinya nyaman pun, komunikasinya nyambung, punya chemistry, lo mau tiba-tiba hobi lo berbeda, pekerjaan lo berbeda 180 derajat, tapi lo bisa mengkomunikasikan, bikin asik aja obrolannya, nyambung, even berbeda. Tektoknya asik kan gitu. Nah, gitu Bu. Siapa tahu kan single mom atau single fighter yang lagi dengerin podcast gue itu tertarik sama Imam Wibowo, kan we never know. Karena tujuan ini selain untuk mensupport para single fighter adalah our listeners is single fighter juga yang siapa tahu. Gue sih berharap podcast gue sangat bermanfaat. Bisa bertemu jodohnya di sini. Siapa tahu ya, atau mungkin juga bisa lebih saling menguatkan lah intinya, support system seperti Imam Wibowo. Ya, sebagai single fighter ya we fight together lah. We are in this together. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimia FM with Imam Wibowo. Simak episode terbaru Listen to Kimia FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, listen to Kimia FM. Bye!